gitu. Karena memang beberapa kali yang mulia sempat saya jodohkan juga dengan teman saya. Masih, Yosua dituduh temperamental dan katanya sering pukul-pukulin ART. Bibi Susi pernah dipukul nggak nih? Misteri makna Henderson video klip benar memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih lanjut kasus Brigadir J ya. Dan sekarang Let's Go mau bahas Brigadir J ini dari POV-nya Daden gitu. Dan kita tahu bahwa persidangan ini kan ditunda sementara karena polisi sibuk ya ngurusin G20 gitu. Nggak ada yang jagain Sambo nih. Tapi karena sidang ini ditunda, ini akan membuat Sambo dan gengnya itu Let's Go rasa bisa mempersiapkan skrip-skrip yang lebih matang lagi. Kita tunggu aja nih, abis ini selancar apa geng Sambo memberikan keterangan di persidangan. Oke, yang pertama Let's Go mau bahas tentang apa? Let's Go mau bahas tentang ini. Nah, Kuat Ma'ruf dan juga Susi yang katanya nggak tahu ada pelecehan seksual. Baru lagi kan? Lalu yang kedua adalah Daden yang mengatakan keterangannya dari Daden ini yang mengatakan bahwa Yosua ini sering pukul-pukul ART gitu dan temperamental banget gitu. Lalu yang ketiga adalah teori pintu kamar PC yang dibuka pada saat Sambo menghabisi Yosua. Apa ini sengaja dibuka biar apa? Biar PC bisa lihat bahwa Yosua tuh sudah meninggal dunia. Tanpa berlama-lama lagi, let's go kita bahas. Oke, let's go mau bahas singkat yang ini dulu ya. Yang Kuat Ma'ruf dan Susi ini. Nah, keterangannya mengatakan bahwa Kuat Ma'ruf, aktor kesenangan kita, yang aktingnya setara Anjasmara, loh. Dan juga Susi, yang aktingnya setara Tamara Blazinski, loh. Itu mengatakan bahwa tidak tahu adanya pelecehan seksual. Lah, selama ini kalian berdua loh saksi kunci yang katanya tahu pelecehan seksual loh, tapi sekarang bilangnya nggak tahu. Terus, hakim itu bertanya, Kuat Ma'ruf, kalau kamu nggak tahu adanya pelecehan seksual yang sebenarnya terjadi pada saat di Magelang, lantas kalimat jangan sampai ada duri di dalam pernikahan ini itu berasal dari mana, Kuat Ma'ruf? Di sini Let's Go berpikir ya benar juga ya. Kalau keterangan Susi dan Kuat Ma'ruf ini berubah, itu kan berarti kubu Sambo ini benar-benar dikhianati mungkin ya, bisa jadi ya. Karena di awal tuh kan kunci utama saksi pelecehan yang dilakukan oleh Yosua adalah si dua orang ini. Tapi pada saat di persidangan sekarang mulai berubah. Dia bilangnya tuh, saya nggak tahu sih ada pelecehan atau enggak gitu. Cuman saya ngelihatnya ibu itu lagi tergeletak itu dekat keranjang pakaian kotor gitu loh. Apakah pakaiannya yang kotor atau hati ibunya yang kotor? Nah ini nggak tahu ya. Jadi mereka berdua cuman katanya sih melihat ibu di tempat seperti itu. Tapi kan penasarannya terus kenapa Kuat Ma'ruf tuh bilang, ibu jangan sampai ada duri di dalam pernikahan ibu. Kita harus lapor ke bapak. Lapor apa Kuat Ma'ruf? Lapor kalau ibu mirip sama cucian kotor. Apa mau lapor itu? Hah? Kuat Ma'ruf, kamu mau lapor apa? Kalau kamu nggak tahu adanya pelecehan, kamu cuman kasih keterangan bahwa saya ngelihat ibu ini tergeletak di dekat pakaian kotor. Kita harus lapor bapak. Kenapa? Karena pakaian bapak kotor. Nah gimana nih? Hah? Kalau mau lapor apa nih sama bapak nih? Bercanda ya. Jadi tapi memang ya ini pertanyaan. Kalau Kuat Ma'ruf bilang nggak tahu tentang pelecehannya, apa yang mau dilaporin gitu loh. Nah, ataukah setelah hal tersebut Putri atau PC yang cerita sama Kuat Ma'ruf sama Susi, tadi sebenarnya Yosua kesini dia tuh mau ngapa-ngapain aku loh, dia mau memperkaos aku, dia tuh udah pegang-pegang payudara aku, udah remes-remes aku. Nah, pas cerita kayak gitu, ini dugaan ya. Dugaannya kan mungkin Kuat Ma'ruf sama Susi kan curiga ya. Emang mau Yosua? Curiga. Jadi mungkin kelihatan ya dari muka dua orang saksi ini nggak percaya, tapi PC marah. Kalian nggak percaya sama saya? Mau percaya pecat kalian. Oh jadinya mereka harus acting percaya. Oh gitu. Oh saya percaya bu. Apa kata ibu? Saya sangat percaya. Yosua ke lantai 2 langsung grepe-grepe ibu. Pasti Yosua tuh sangat cinta banget sama ibu. Nah, jangan-jangan mereka berdua terpaksa itu percaya. Jangan-jangan ya, ini kan dugaan ya. Dugaannya kan, jangan-jangan mereka terpaksa percaya nih. PC cerita kayak gitu. Jadinya, makanya Kuat Ma'ruf tuh sebagai anak buah kan, kalau kita ada bos cerita kan kita harus support bos ya. Ya kalau gitu memang kejadiannya bu, kita harus saja lapor ke Pak Sambo supaya jangan ada duri di antara pernikahan ibu. Nah, bener juga kamu Kuat Ma'ruf. Nah, jangan-jangan seperti itu.
Awal-awalnya mereka berdua nggak percaya, tapi karena bos percaya-percaya aja. Bisa jadi kan? Bisa jadi nih. Tapi kan dari pengacara, dari kuasa hukumnya kan nggak peduli ya mau pelecehan, mau enggak. Tapi sekarang Yosua sudah meninggal, tidak bisa membela diri. Yang membela Yosua adalah orang-orang yang percaya bahwa Yosua tidak melakukan hal tersebut, termasuk konten kreator kayak Let's Go ya. Itu malah kita yang berbicara dan membela Yosua gitu. Dan poinnya kan adalah kita harusnya mengulik bukan sifat jahat Yosua, tapi kita harus mengulik sifat jahat atau potensi jahat yang dimiliki para terdakwa ini sampai berani membunuh Yosua. Nah, kalau Yosua menurut para saksi-saksi sangat temperamen dan sangat jahat, kenapa Yosua yang terbunuh? Nah, kalau para saksi-saksi mengatakan bahwa para terdakwa ini tidak punya sifat temperamental, tapi kenapa bisa membunuh orang? Itu pertanyaannya. Siapa yang psikopat? Apakah Yosua yang dituduhkan sebagai temperamen, suka main cewek, suka minum-minum? Atau kalian nih para ajudan yang katanya bersih-bersih aja, setia-setia tapi bisa bunuh orang? Ini pertanyaan ya, Rizko bertanya. Menurut kalian gimana nih tentang pertanyaan ini? Apakah kalian ada pemikiran yang sama? Lalu ini juga cerita Dadan ya. Dadan ini adalah mantan ajudan Sambo. Dan sebenarnya Dadan ini sudah tidak bekerja lagi bersama Sambo pada saat Sambo sudah menjadi terdakwa. Tapi dirasa Dadan ini tuh masih loyalitasnya sama Sambo tuh masih kuat. Karena dari seluruh saksi cuma Dadan ini yang saksinya itu berbeda ya. Kesaksiannya berbeda. Dia bilang bahwa Yosua ini pernah minta cariin cewek sama saya. Dia kan pengen ya bilang menikah gitu. Saya bilang kamu ya udah nikah aja bang sama ceweknya itu, sama ceweknya abang yang di Jambi itu gitu. Wah cewek yang mana itu, udah nggak ada tuh cewek gitu. Kamu cariin lah cewek, kalau ada cewek kenalin lah sama aku. Nah katanya Dadan, Yosua pernah berkata seperti itu. Tapi Dadan juga bilang Yosua ini temperamen yang mulia pada saat di persidangan ya. Dia tuh pernah tuh ada acara di Minggu itu dia pukul-pukul ART gitu loh. Terus ditanya sama yang mulia hakim, kamu pernah dimarahin? Kalau saya juga pernah tuh dimarahin. Dia memang orangnya temperamen banget. Nah, ini ya kecurigaan Let's Go di sini bahwa saksi-saksi ini mau Daden, mau Susi, mau Damson itu selalu menggunakan kata temperamen gitu. Kenapa nggak ada yang bilang Yosua ini emang orangnya suka marah-marah yang mulia, pemarah lah gitu. Kenapa kalian bertiga ini kayak nge-script banget loh, nge-script bahwa Yosua ini pokoknya temperamen ya, apapun yang terjadi temperamen ya, nggak mau diangkat belanjaan namanya temperamen ya, traktir Damson di klub minum-minum namanya temperamen ya, gebrak-gebrak meja namanya temperamen ya. Nah itu kenapa nih? Kalau Let's Go ya, kata-kata temperamen itu adalah kata-kata yang terakhir Let's Go ucapkan gitu. Kalau memang orangnya terlalu sering marah-marah ya, kalau Let's Go biasanya pasti logikanya akan bilang bahwa Yosua ini memang orangnya suka marah-marah gitu ya. Temperamental. Setiap saya ketemu, saya tuh dimarahin terus marah-marah gitu. Lihat kucing lewat dia marah, lihat nasi nggak habis dia marah gitu. Pokoknya setiap ketemu marah-marah. Nah itu baru namanya temperamen gitu. Tapi kalau setiap ketemu yang nggak marah-marah ya wajar lah orang saat-saat tertentu marah-marahnya gitu. Kalau Yosua temperamen ya kuat baru bisa digebuk ini gitu. Ini kan menurut Let's Go logikanya kurang ya. Dan apalagi dia bilang pukul-pukul ART. ART siapa yang dipukul sama Yosua nih? Belum ada nih. Bibi Susi, apakah pernah dipukul Bibi Susi? Kalau aku sih Yosua ya pengen mukul ya. Kenapa? Karena udah capek-capek jadi ajudan, disuruh nyetrika, disuruh angkat belanjaan. Nggak mau angkatin belanjaan, dibilangnya temperamen. Nah, ini nih keterangannya nggak valid ya. ART siapa yang dipukul-pukul sama Yosua ini? Menurut kalian benar nggak kesaksian Dadan ini yang Yosua tuh tukang pukul ART gitu ya? Karena nggak ada ART yang aku bahwa dia dipukul gitu. Cuman bilangnya dari Susi aja keterangannya bahwa dia temperamen nggak mau angkat belanjaan. Dan nggak cuman itu. Putri Chandrawati itu ceritanya ya bahwa waktu saat meninggal dunia penembakan, Putri Chandrawati itu berada dalam kamar. Ini menurut kesaksian Azan Romer ya. Azan Romer tuh dengar bahwa PC itu nangis tuh di dalam kamarnya, kedengeran gitu. Loh kok bisa kamu dengar? Iya saya ngedenger ini ibu ini lagi nangis di dalam kamar. Pokoknya kedengeran gitu. Nah curiganya bahwa PC ini nangis karena tahu akan ada terjadinya eksekusi ataupun sudah terjadinya eksekusi. Dia bilang, emang kamarnya PC ini di mana? Romer bilang, ini kamarnya nih di sini yang mulia. Pokoknya lurus banget sama tangga. Oh bisa ngelihat. Kalau dari kamar PC itu bisa ngelihat jenazahnya Yosua. Bisa yang mulia kalau pintunya kebuka gitu. Nah, tapi apakah kebuka pintunya dia tuh nggak tahu. Saya nggak tahu yang mulia. Nah, tapi
kecurigaannya bahwa ada dugaan yang mengatakan bahwa pintu kamar PC ini sengaja dibuka. Kenapa? Supaya bisa melihat eksekusi penghabisan nyawa Yosua. Karena kamar ibu ini lurus dengan tangga di mana tangga tersebut adalah tempat eksekusi Yosua. Nah, apakah PC pada saat tersebut sengaja menangis atau tapi buka pintu sedikit? Nah, untuk melihat situasi Yosua yang meninggal dunia pada saat tersebut. Jadinya untuk memastikan lokasi TKP-nya pun dari kamar itu bisa sangat tepat lurus itu di lokasi kejadian penghabisan nyawa Yosua. Nah, ini kecurigaan lainnya ya bagi Putri Chandrawati karena ya itu tadi dia menangis di kamar dan letak kamar itu sangat persis tepat di depan tangga tempat meninggalnya Yosua gitu. Apakah sengaja Yosua dieksekusi di sana supaya bisa dilihat oleh PC, mungkin sambil nangis lihat-lihat pintu gitu. Nah, oh ternyata sudah selesai nih gitu. Apa mungkin seperti itu? Nah, ini kecurigaan ya dan dugaan gitu. Menurut kalian gimana nih tentang kasus kali ini, tentang omongan Daden yang masih setia melayani Sambo walaupun sudah dipindah tugaskan dan selalu mengatakan temperamental dan kesaksiannya berbeda dari yang lain. Kemudian Kuat Ma'ruf dan juga Susi yang sekarang berubah haluan itu bilangnya nggak lihat pelecehan yang terjadi, tapi kok bisa bilang lapor gitu. Lalu pintu PC yang berada tepat di depan lokasi eksekusi pembunuhan Yosua gitu. Apakah memang ini sudah sengaja direncanakan apa belum? Menurut kalian gimana? Drop aja komen di bawah. Kita masih tunggu kelanjutan sidangnya yang bakal dimulai minggu depan setelah G20. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klipnya memiliki tapi tetap sopan.